Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya guys. Lokasi saat ini saya meliput adalah di Wisma Asri Teluk Pucung, namun proyek Pemkot guys, proyek Pemkot Bekasi, yang mana yang dulu sudah video-video sebelumnya bahwa akan ada pengecoran LC, dan ternyata yuk sama-sama kita saksikan. Cekibrot bos ya, ini guys ya, pengecoran ternyata sudah dilakukan. Ini baru tahap pengecoran LC guys. Untuk material tumpuk-tumpukannya ini yang tersusun tanah merah, limestone, batu kali, beskos, baru LC. Ini LC ya, mantap. Ketebalannya standar nih guys, 10 cm nih. Untuk backisting itu menggunakan bekas ini turap capping beam, turap batu kali guys. Jadi untuk sementara batu kali di pending dulu karena itu belum di capping beam ya, jalur sini dipergunakan untuk ini backisting jalan. Infonya kemarin tuh lebar tuh 8 meter guys, lebar juga berarti nih. Bahu jalannya ini untuk penghijauan yang sebelah sini, seatbelt. Untuk ukuran seatbeltnya mantap ya guys ya, tinggi, ononya lebar 80 lebih, 80-an. Ini rakitan pembesian sudah disiapkan, dowel juga ada berapa nih, dowel banyak. Intinya sudah prepare semua. Pekerja berkumpul di sana, padahal kemarin tuh baru dirapi-rapikan guys, menggunakan walas, menggunakan eskapator, baru perapian beskos. Tiba-tiba udah ngecor. Kapan ngecornya nih ya? Kemarin seharian, hujan seharian sih guys, nggak bisa kemana-mana kita. Tuh berarti dari sono kemari mundur nih, jauh sekali. Apakah sudah di LC semua? Kita belum tahu. Kita naik capping beam aja guys, biar aman, biar tidak mengganggu. Di sini pun tidak mengganggu sebenarnya. Tapi kalau capping beam ntar malah ribet turunnya guys, tinggi ini capping beamnya. Ini besi-besi sebagai penguat tahanan support ya, nanti kalau ada pengecoran rigid tidak melehoi, tidak melewat. Mantap sekali. Ini semua pekerjaan di cover sama PT ini guys. Turap iya, batu kali apa, turap batu kali iya, jalan iya, capping beam iya. Banyak pekerjaannya guys. Kapan ngecornya Kang? Enggak nih, LC kemarin. Wih, cepat sekali ya.
Mana seharian hujan kan? Langsung pasang bagi stang guys. Bekas apa ini? Gombal belum kena. Itu ya, pasang bagi stang. Pengecoran infonya nanti malam akan ada pengecoran rigid. Kalau lihat tingginya mah 25, 30 sama ini mungkin. Tuh ya, kita susurin terus. Ini udah di marking, di level tuh nih tali tuh guys, tuh nggak kelihatan ya. Nah tuh, nah baru kelihatan lagi. Ini kapan ngecornya ini LC nya? Kemarin seharian. Kemarinnya lagi kemari. Kalimalang mantep banget ya, rame banget. Apanya? Kalimalang. Saya kemarin ngonten ini soal di Kalibaru, ada hujan terus seharian. Mau kemari juga awang. Kalau rigidnya kapan? Ntar malam juga? Kurang tahu juga sih, ini persiapan doang daripada gak ada kerjaan. Semen habis. Semen habis? Iya. Semen bakal apa? Blaster ini. Oh, kalau ini kan molen kan ya? Iya. Ini udah sepanjang berapa ya LC ini? 150. 150. Siap. Rencana LC dulu semua apa langsung rigid yang udah jadi? Sedatangnya betul. Kalau datanya LC ya kita udah bisa lewat sana sih. Wah, di sono masih pemadatan guys, proses. Berarti pantesan kemarin yang dikerjakan yang sini dulu, dikebut agar truk molennya bisa nyampe guys, padatkan dulu. Nah, kendala seatbelt di sini PT MAS itu kendalanya tuh di material seatbeltnya guys untuk PT ini. Jadi seatbelt datangnya paling sehari itu 12 batang, 8 batang. Padahal pengerjaannya hanya setengah hari doang kalau batang segitu. Untuk akses jalan bisa dilaluin kren, itu nggak ada masalah. Nah, untuk yang di sini dipindah ke proyek Pemprov Jabar. Di sana kendalanya jalan abrak-abrakan, sedangkan kontraktor di situ tidak berikut pengerjaan jalan, artinya cuma pengerjaan seatbelt doang. Untuk material melimpah ruah di sana, sedangkan jalan ya begitu, harus diuruk dulu dengan batu kapur. Sekali lagi karena kontraknya tuh RAP-nya tidak ada pengerjaan jalan, ya dia keluar sendiri guys. Nah tadi cuma sampai situ doang ya untuk LC nya. Terus ekskavator sedang memindahkan sisa-sisa kayu guys, batang kayu. Sudah dipadatkan tuh ya bawahnya.
Nah, kita dari sini aja, kita mau menyapa operator nih. Ditaruh di situ ternyata. Cleaning guys. Ya, dari turap batu kalinya. Sapa dulu dong. Pergi guys. Nah, ono apa? Ono molen apa bukan ono? Ono molen apa bukan ono? Aduh, kita lihat mana. Ini tinggi loh guys itu kayak pim-pim. Kita kalau lihat jalur sini, ini terlalu mepet. Turun aja. Nah, apa ya? Kita lihat dulu guys. Oh iya guys, itu jalur ini ya, bawa culvert saluran air. Jadi bukan kabel, sekali lagi bukan kabel. Jalur bawa culvert yang mengarah ke selokan. Ditimbun, diuruk menggunakan peskas apa sirto ya. Sepertinya molen apa-apa ya. Kita lebih dekat lagi. Ini Wallace sudah melakukan aktivitas lagi. Ini perumahan duta ya. Tuh guys, rumah dijual guys, tanpa perantara. Luas tanah 66 meter, luas bangunan 150. Berapa M itu ya? Belum dilapisi peskos guys, masih batu kali. Nah, ini apa namanya, Kenstin yang buat trotoar guys. Lupa mulu aing, melewati batang pohon pisang, daun-daunnya. Oh bukan guys, bukan molen. Kalau molen kelihatan montok, bukan. Kita jauh-jauh ke sono kemari. Terus sepertinya material apa itu ya? Ini ada 2 eskavator nih. Nah nanti pulangnya lewat camping beam aja guys. Lewat sini jalannya amburadul. Dalam arti becek bekas hujan, bukan amburadul yang kayak di sana. Karena ini kan udah diisi material batu kapur, limestone, batu kapur, tanah merah. Itu karena faktor hujan aja itu. Nah, eskavator ini ngapain ya? Pas sakit lagi. Ini ya jalur culvertnya. Gede banget tuh guys baketnya. Wow. Nah itu ngangkut itu ternyata guys, yang buat trotoar tadi. Casting apa sih namanya. Wow, pokapatnya masih nyisa. Buat mana lagi tuh? Ini buntu.
Apa disambungin ke sono? 6 kali PCT nya guys ya. Ada batang kayu nyangkut. Nah ini guys, yang jadi pertanyaan itu, proyek di Bekasi kan sedang marak-maraknya guys, sedang masif. Seperti yang diinfokan di medianya Kang Deddy Mulyadi, bahwa proyek untuk saat ini digeber, terutama di Bekasi, baik kota maupun kabupaten loh ya. Namun ternyata yang lagi sedang viral saat ini guys, pimpinan dan pejabat-pejabat penting di Kabupaten Bekasi malah OTT KPK guys. Tahu sendiri kan kalau jalurnya KPK itu berarti udah miliaran guys. Terkait indikasinya ijon proyek atau suap proyek guys. Jadi proyek talangin dulu itu kong kali kong sama kontraktor. Ya intinya begitulah ya, menyangkut proyek yang sedang marak itu. Terus yang jadi pertanyaan saya untuk sampai saat ini, proyek sedang marak ini membahas Kabupaten Bekasi dulu. Proyek sedang marak, kontrak kerja sudah ditentukan, agenda sudah ada, pelang proyek sudah ada, artinya anggaran sudah dicairkan. Namun ternyata bupatinya masuk KPK, terus pimpronya proyek kena juga masuk KPK. Sedangkan itu proyek menggunakan APBD guys, pajak kita, pajak masyarakat. Ini APBD dari Jawa Barat ya, pajak masyarakat Jawa Barat masuk di situ buat dianggarkan untuk proyek itu. Petinggi-petingginya ketangkep, artinya proyek udah mandek dong, mangkrak dong. Itu terus ntar nanti yang meneruskan siapa guys? Apakah proyek mangkrak gitu, terus nanti akan ada tender lagi? Tender lagi berarti kan keluar pembaruan lagi untuk anggarannya. Sedangkan yang proyek yang sudah dianggarkan itu hilang begitu saja atau gimana? Entahlah, saya juga keder ya. Ya mudah-mudahan sebagai pelajaran, cukup Kabupaten Bekasi aja guys yang kena OTT KPK, karena proyek ini Kang Deddy lagi sayang-sayangnya ini sama Bekasi, baik Bupati maupun Wali Kota. Disanjung-sanjung, bahkan Bupati Bekasi dianggap adik loh, karena muda, penuh semangat, sampai mendapatkan julukan Raja Bongkar. Kang Deddy istilahnya sudah menganggap sebagai ini, wah ini patut dicontoh nih, harus jangan sampai ini nih bagus kinerjanya. Ternyata ya gitu, ujian. Seperti Menteri Keuangan Pak Purbaya dengan caranya sendiri, tidak perlu menangkap, cukup ambil aja makan, ini perumpamaan dengan tikus ya, nggak perlu nangkep tikus, nggak perlu, kita yang kerepotan karena tikusnya merata. Ini membahas masalah dana desa yang seluruh Indonesia itu guys, cukup ambil aja makanannya. Nanti juga ketahuan, tikus-tikusnya pasti keluar. Bener guys, dana desa di stop, kades-kades Indonesia pada demo. Itu kan menandakan uangnya memang kalau untuk rakyat, kenapa harus demo kadesnya? Kenapa harus ngotot minta dana desa dicairkan lagi? Selama ini uangnya kemana? Jenius juga tuh Pak Purbaya. Nah terkait Kang Deddy ini bisa dikatakan hampir mirip nih, 11-12 nih dengan cara pola kerjanya nih dengan Menteri Keuangan. Sengaja Kang Deddy mengadakan proyek besar-besaran di wilayahnya, terutama Bekasi, baik kabupaten maupun kota Madya. Dikasih proyek yuk, dikasih kesempatan. Sampai mana nih? Sampai mana nih? Kepercayaan yang diberikan KDM sampai mana nih? Ayo diagul-aguli, diangkat-angkat.
Ternyata tidak bisa melaksanakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh KDM, guys. Ini salah satu trik Kang Deddy juga mungkin. Ini orang-orang pintar itu menjenius, guys. Bukan pintar, jenius. Beda jenius sama pintar itu. Kalau jenius ya gimana lagi, nggak terlacak tuh pola pikir mindsetnya itu. Bisa-bisanya KDM ini jangan, ini dalam arti jebakan dalam tanda kutip loh, guys. Bukan KDM sengaja, ini enggak. KDM itu sengaja nih ngasih gimana nih cara kerja bawahannya nih, kasih proyek gini. Ternyata disalahgunakan. Nah, cukup kabupaten aja, guys, kota jangan. Karena berdasarkan pola yang selama ini di media, ini Kabupaten Bekasi itu udah 2 kali, guys. Bupatinya tuh ketangkep OTT KPK loh. Dan Kota Madya pula, Kota Madya Bekasi Wali Kota itu sebelum-sebelumnya dua kali juga berurusan dengan KPK. Artinya memang Bekasi itu kaya berarti. Kenapa bisa disebut kaya? Dan namanya korupsi itu berkaitan dengan uang, guys. Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Risik, guys, ada ini. Nah, berarti kan bener-bener pemikiran Kang Deddy itu udah jauh ke depan, guys. Dia tuh tahu Bekasi itu memang uangnya tuh kenceng, duitnya tuh banyak, daerahnya tuh kaya. Sampai mana pimpinan-pimpinan yang bisa menjaga kotanya, menjaga wilayahnya agar sejahtera, mimpin rakyatnya gimana tuh. Kang Deddy itu jenius kalau menurut pengamatan saya tuh. Karena dia tahu loh, Bekasi itu daerah-daerah kabupaten terkaya loh. Beberapa kali sudah disebutkan oleh beliau, oleh KDM. Makanya dengan cara dikasih ujian, kasih proyek, sampai mana nih pimpinannya. Ternyata, guys, yang selama ini kita agung-agungkan, si raja bongkar malah kebongkar. Ya, intinya saya tidak membahas lebih panjang lagi, guys, karena bagaimanapun cukup liput proyek-proyek aja yang sedang berjalan. Sibuk di sini ya, pemasangan backcasting ini salah satu proyek Pemkot ini, guys, pemerintah Kota Bekasi. Ini kenapa dilengkap, Pak? Ini kenapa dilengkap saya di sini? Ini? Ya. Kemarin ada monumen. Monumen? Iya. Monumen apaan? Beko, stres. Oh, beko itu yang Stres ya. yang bengek itu. Berarti pas ngecar bekonya masih belum sehat? Pas ngecar bekonya belum sehat? Oh, belum sehat. Itu udah sembuh tapi itu? Udah, tapi mau pulang. Diusir sama tukang-tukang ini. Emang udah kelar kayak kerjaannya. Kayu ringin lagi. Awang ketemu itu lagi. Emang nonton? Wih di. Orang pertama. 2 kali saya kena tegur sama dia itu. Yang pertama, iya. Orang rumah dekat sana sih itu pelaksananya. Dia jembatan Lekung ya, Om. Apanya? Kena usir juga ya. Iya, yang pertama di situ. Temen dia kayaknya. Banyak yang rekan-rekan yang ini cuma mereka diem, nggak mau panjang. Si Om memang berani. Ya enggak juga sih. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma kenapa ditegur mulu, alasannya apa? Nyolot begitu ya. Langsung rame itu. Royok. Sayang aja teman-teman kreator masih ngeliput di proyek-proyek lain. Karawang masih rame, Kalimalang masih rame. Saya sendiri aja nih, celang-mencelang kayak ini sendiri. Kita juga ketemu. Pertama nonton pokoknya. Siap. Wih, set. Mantap. Oke. Thank you ya.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton konten KK Kian Kelana di siang hari ini menjelang sore. Liputan Teluk Pucung, proyek Pemkot yang mana LC sudah, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengecoran, intinya kemungkinan rigid. Terima kasih atas supportnya, semoga rezeki kalian berlimpah ruah, berkah barokah, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.